Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini nanti saya akan membahas sedikit terkait Nutrisel, knowledge terkait ilmu peternakan dan penggunaan untuk bahan aditif yaitu Buswam Nutrisel itu sendiri. Sedikit tentang Nutrisel dan Buswam tadi juga sudah dijelaskan sama Mbaknya terkait apa tuh Buswam itu sebenarnya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail dan lebih banyak lagi terkait Nutrisel Buswam ini. Nah, tapi sebelum masuk ke Nutrisel Buswam, ada beberapa hal, ada beberapa ilmu yang perlu diketahui oleh bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya terkait hal lain di luar Buswam sendiri, di mana hal lain tersebut itu dia fungsinya adalah untuk mendompleng atau untuk membawa supaya Buswam ini bisa bergerak lebih masif lagi, supaya Buswam ini dia bisa digunakan lebih maksimal. Oke, karena boson termasuk bahan aditif itu termasuk bahan pakan yang digunakan, tetapi dia fungsinya hanya sebagai tambahan. Di mana bahan aditif tadi itu fungsinya untuk mensupport, dia fungsinya untuk memacu, fungsinya untuk memaksimalkan dari hal yang kemungkinan belum maksimal bisa dimaksimalkan dengan bahan aditif tadi itu. Nah, sebelum masuk ke ranah sana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa pakan sendiri itu kalau dibagi secara kelompok itu ada dua, pakan bahan makro dan pakan mikro, di mana makro itu merupakan pakan yang digunakan dalam jumlah yang banyak, yang menjadi pakan utamanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena pakan yang utama ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Pakan yang utama, pakan yang makro tadi itu harus digunakan terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah mikro. Karena apa? Ya ibaratnya kita di manusia itu juga ada makro sama mikronya kalau kita bisa mengelompokkannya. Misalkan makan makronya ya seperti sumber energi dari nasi, sumber serat itu dari sayuran-sayuran, kemudian dari protein itu dari ikan, dari daging, telur, dan lain-lain. Sedangkan mikronya ya seperti vitamin-vitamin, kita makan buah, kemudian susu, itu untuk kebutuhan kalsium dan lain-lain, seperti itu. Pada ternak pun juga sama kurang lebihnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang namanya hewan itu nanti ada unggas, ada ruminansia. Atau biasa kita sebut, kalau misalkan unggas itu ya kayak ayam, kayak bebek, seperti itu. Kalau yang hewan ruminansia atau hewan secara umum, hewan herbivora aja lah. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan hijauan. Berarti dia membutuhkan hijauan untuk sebagai pakan utamanya. Itu seperti sapi, kambing, domba, kuda, kelinci. Nah, itu. Nah, nanti juga ada yang di industri perikanan. Nanti ada udang, ada ikan, dan lain. Nah, semua ternak itu harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan makronya. Biasa yang disebut pakan makro itu nanti ada, kalau di hewan herbivora ya, itu nanti hijauan. Hijauan entah nanti rumput-rumputan, entah nanti leguminosa atau hewan atau pakan rambatan dan lain-lain itu. Nah, selain itu nanti ada yang namanya konsentrat. Konsentrat itu merupakan campuran dari bahan-bahan sisa pertanian yang biasa digunakan untuk pakan. Dan itu memang fungsinya untuk meningkatkan produktivitas bagi semua ternaknya. Makanya biasanya kalau di peternakan unggas nanti ada yang bentuknya pelet-pelet, itu sering banget tuh pelet-pelet. Kemudian di ikan-ikan juga bentuknya pelet, bulat kecil-kecil. Kalau yang biasanya kalau di hewan sapi, kambing, domba kadang ada yang berat tapi ada yang dipompor dan lain-lain. Nah, itu konsentratnya. Itu kebutuhan utamanya yang harus terpenuhi terlebih dahulu tadi. Nah, dan yang membedakan yang perlu diperhatikan adalah hewan ruminansia herbivora harus terpenuhi juga sumber seratnya, hijauannya tadi. Kalau diunggas dia tidak perlu dikasih namanya hijauan. Di ikan, di udang itu nggak perlu namanya hijauan, tapi kalau di hewan besar seperti kambing, domba, sapi, kuda, kelinci itu perlu ditambahkan dengan hijauan atau rumput. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai keseimbangan dari pemberian hijauan sama konsentrat tadi itu dia terlalu jomplang. Jomplangnya terlalu besar di konsentratnya. Nah, itu juga tidak
boleh. Itu nanti malah menimbulkan penyakit pada hewan herbivora. Karena pada alamiah, pada naturalnya, hewan herbivora itu adalah pemakannya hijauan. Nah, konsentrat ini sebagai penyeimbang, sebagai pendongkrak, sebagai pemenuh kebutuhan yang lain. Nah, berbeda lagi kalau misalkan di unggas, di udang, di ikan. Nah, konsentrat tadi itu yang bentuknya apel dan lain-lain itu menjadi pakan utamanya. Kayak gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan nih, yang ini saya sudah tampilkan, ini ada sumber serat, ada sumber energi, ada sumber protein. Dimana kalau sumber energi sama protein ini yang secara umum digunakan untuk semua konsentrat untuk ternak apapun. Entah nanti ada kambing, sapi, domba, kuda, kelinci, unggas-unggasan, bahkan babi. Untuk ikan pun juga sama kurang lebih. Sumber energi sama sumber protein ini yang perlu diperhatikan. Nah, sedangkan kalau di sapi, kambing domba, atau hewan herbivora, sumber seratnya atau SK atau hijauan tadi yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian pakan yang masuk, pakan yang dicerna oleh tubuh pertama kali itu dia bakal masuk untuk digunakan sebagai metabolisme, untuk digunakan sebagai kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Kebutuhan hidup seperti apa yang dimaksud? Kebutuhan itu seperti misalkan dia harus bergerak, dia berinteraksi, kemudian dia harus melakukan reproduksi, dia harus melakukan misalkan tidur, misalkan dia bergerak itu juga memerlukan energi. Nah, pakan-pakan yang masuk tadi itu, gizi yang masuk itu nanti pertama kali akan digunakan sebagai kebutuhan hidup tadi itu untuk bergerak dan lain-lain. Nah, setelah sisa atau gizi atau nutrisi tadi yang masuk itu sisa, baru nanti akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalkan untuk menghasilkan daging yang lebih atau berat badan, kemudian untuk susu dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi pakan makro ini juga jangan terlalu disepelekan karena ya namanya makro kebutuhannya banyak dan dia utama, tapi juga perlu diperhatikan bahwa untuk pemenuhan pakan yang pertama kali masuk dia akan digunakan untuk kebutuhan hidup, kemudian baru akan digunakan untuk produktivitas yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau bahan makronya ini tadi pun tidak terpenuhi atau belum seimbang untuk diberikan kepada ternaknya, penggunaan mikro atau aditif atau bosfam atau nutrisol tadi itu juga belum bisa maksimal, belum bisa maksimal. Karena pada prinsipnya apa? Mikronutrien tadi saya jelaskan bahwa kalau di manusia ini itu ada vitamin, ada susu, ada buah-buahan. Kalau di ternak ini sudah dalam bentuk bubuk tadi, bentuknya fosfam, bentuknya nutrisol tadi. Kalau pemberiannya hanya itu tanpa diperhatikan makronutriennya tadi secara pas, juga hasilnya juga kurang maksimal. Bayangkan aja kalau di manusia pemberiannya hanya apa ya namanya, nggak ada proteinnya, nggak ada sumber energinya, cuma makan sayur tok. Kemudian yang penting dikasih vitamin, kasih susu. Nah itu juga nggak bisa secara maksimal pertumbuhannya. Nggak bisa. Walaupun dipus dengan susu yang banyak, dikasih vitamin yang banyak, pertumbuhan juga kurang maksimal. Karena apa? Ya karena untuk kebutuhan hidup tadi gizinya masih belum terpenuhi, tercukupi. Kayak gitu. Nah, ini untuk makronya tadi. Mikro tadi ya kebutuhannya seperti bentuknya seperti vitamin, seperti mineral. Nah, itu dari bahan-bahan organik-organik sebagai penunjang, sebagai sumber dari mikro tadi. Nah, yang di Nutrisal di Bosfam tadi itu dia juga isinya mikro makro mineral di mana kebutuhannya itu hanya sedikit untuk ternak. Dimana kalau misalkan yang makro tadi seperti konsentrat hijauan itu pemberiannya bisa berkilo-kilo, bisa berbanyak-banyak kilo. Nah, dalam satu hari ya, kalau di penggunaan mikro nutrien atau bahan aditif atau yang di sini mereknya Bosfarm itu penggunaannya sedikit aja, hanya 0,2 sampai 0,3%. Karena memang kebutuhannya hanya sedikit, dia tidak bisa digunakan secara berlebih, terlalu banyak. Terlalu banyak pun nanti hasilnya malah akan terbuang. Karena dalam tubuh ternak, kebutuhan bahan aditif seperti mineral vitamin tadi itu kebutuhannya hanya sedikit sekali. Nggak bisa banyak. Berbeda dengan bahan makro tadi. Seperti konsentrat sama hijauan. Beda. Seperti itu. Nah, ya ini langsung masuk ke bosamnya aja. Bahwa bahan bosam ini dia sudah secara lengkap, secara kandungan dia sudah
memenuhi kebutuhan-kebutuhan mikro yang kadang terlupakan oleh peternak dalam memelihara apapun. Ya mineral, vitamin, ekstrak herbal, nah itu sangat-sangat diperlukan oleh ternak, tetapi kadang terlupakan. Apalagi ibaratnya seperti ini, kalau ternak itu dilepas liarkan, dia bisa mencari sumber mineral, vitamin yang lain secara bebas dan sesuai dengan kebutuhannya. Dia bisa mengais-ngais pada batu-batuan, pada tanaman yang dia ada kandungan vitaminnya, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau ternak itu dipelihara di dalam kandang, ternak itu dipelihara di dalam suatu kolam, dia tidak bisa mencari kebutuhan mineral, kebutuhan mikro, vitamin tadi itu secara bebas. Karena dia terbatasi oleh tempat. Dia tidak bisa bergerak secara leluasa. Makanya itu menjadi tugas utama dari peternak, itu harus memperhatikan kebutuhan makro sama mikronya tadi itu. Terutama di mikronya ini yang sering terlupakan. Karena kebutuhan mineral, vitamin itu kalau cuma di sekitar susah dicarinya. Kayak gitu. Nah, ini untuk kandungan-kandungannya ya, seperti kalsium, sodium, fosfor, airan, magnesium, potasium, magnesium, sulfur, zinc, copper, kobalt, dan selenium. Itu untuk bahan-bahan mikronya, untuk vitaminnya nanti ada vitamin A, D, E, dan lain-lain. Dan juga ekstrak-ekstrak herbal yang fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan dan kecernaannya. Nah, sebelum masuk ke penggunaan, nah ini ada beberapa manfaat yang perlu diperhatikan juga bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa manfaatnya sangat banyak sekali tergantung dari penggunaan box farm ini itu untuk ternak apa. Nanti kalau ternak unggas nanti juga fungsinya berbeda, nanti untuk sapi fungsinya berbeda, untuk kambing, domba, babi, udang, dan lain-lain itu pasti berbeda-beda, tergantung dari tujuannya. Nah, ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas daging, di mana dagingnya itu nanti dia bisa menjadi lebih padat, dagingnya bisa lebih berwarna lebih cerah lah ibaratnya, daripada tanpa penggunaan mikro atau busfarm ini. Dimana kalau yang kekurangan kebutuhan aditif tadi, dagingnya dia bisa menjadi pucat, seperti itu. Nah, dengan pemberian ini nanti dagingnya bisa lebih berkualitas. Dalam artian nanti dagingnya bisa lebih cerah, kayak gitu. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas susu. Nah, kalau ini biasa digunakan berarti untuk penggunaan di kambing perah atau di sapi perah. Nah, itu untuk meningkatkan kuantitasnya, jumlahnya, dan kualitasnya. Kualitasnya seperti apa? Di total solid, proteinnya, lemaknya, nanti dia juga akan bertambah. Nah, itu untuk penggunaannya. Tapi selain itu, untuk semua ternak mamalia yang bukan untuk perah tapi untuk sapi daging, ketika dia melahirkan pun juga fungsinya juga sama, nanti susunya juga bisa lebih meningkat dan berkualitas, sehingga nanti pedetan atau anakan-anakannya itu dia bisa bertumbuh lebih maksimal lagi. Kemudian meningkatkan produktivitas telur. Dalam artian produktivitas telur ini dia bisa lebih maksimal. Telur ayam itu dia bertelur selama 25 jam satu kalinya. Nah, yang dimaksud untuk meningkatkan produktivitas telur ini berarti per 25 jam dia muter terus tuh menghasilkan telur. Sehingga untuk persentase hasilnya dia bisa lebih tinggi. Kayak gitu. Kemudian meningkatkan kualitas telur. Nah, kualitas telur ini nanti di dalam telurnya itu nanti kualitasnya pasti berbeda. Karena dari pakan yang dia gunakan, dari pakan asupan yang masuk dalam tubuhnya, dia akan masuk ke dalam telur tuh. Nah, nanti boswam ini mineral vitaminnya tadi bisa masuk ke dalam telurnya tadi, sehingga untuk penggunaan ke manusia dalam pemanfaatannya nanti dia pasti memiliki kualitas yang berbeda. Entah nanti dari bau amisnya yang dia jadi tidak terlalu amis, kemudian dari kualitas proteinnya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini juga termasuk ke memperkuat cangkang telur nih. Dimana kalau telur yang baik, yang kualitasnya bagus, cangkangnya itu dia tidak mudah rapuh. Karena cangkang yang mudah rapuh itu berarti menandakan bahwa telur itu kurang baik. Kurang baiknya apa? Jelas telur itu nanti mudah busuk, mudah hancur. Dan pasti untuk kualitas di dalam telurnya, dia masih mudah terkontaminasi. Sehingga mudah rusak tadi. Kayak gitu. Kemudian meningkatkan daya tetas. Nah, ini untuk fertilitas dari telurnya, karena kan banyak telur-telur yang sudah dibuahi oleh pejantan tetapi tidak menetas-menetas. Nah, itu juga bisa jadi karena pada kandungan pakannya itu dia tidak maksimal, tidak terpenuhi, terutama pada mineral dan vitaminnya tadi. Kemudian meningkatkan kesehatan ternak. Jelas kalau yang ini.
di mana mineral, vitamin sama ekstra herbal tadi itu fungsinya untuk meningkatkan kekebalan dan imunitas tubuh, di mana untuk kesehatan ternak dia pasti meningkat untuk imunitas dan kekebalan tubuh, sehingga ketika dalam suatu area itu ada penyakit entah itu dari bakteri ataupun virus, dia bisa menangkalnya, atau bukan menangkal secara 100% juga enggak, pasti tetap ada, tetapi paling enggak dia bisa meningkatkan imunitas sama kekebalan tubuhnya sehingga tidak mudah terkena. Bahkan kalau terkena pun untuk penyembuhannya dia nanti bisa lebih cepat lagi. Nah, itu. Kemudian membantu memperbaiki reproduksi. Nah, ini kalau misalkan untuk ternak-ternak yang digunakan untuk pengembang biakan, untuk breeding. Nah, itu memperbaiki reproduksinya, di mana membantu dalam proses perbaikan-perbaikan sel dalam ketika saat dia birahi, ketika dia kawin, ketika dia bunting dan melahirkan. Nah, itu nanti penggunaan mineral vitaminnya tadi itu membantu dalam proses reproduksinya tadi. Nah, yang termasuk ke dalam siklus birahi tadi. Ada penyakit di mana ternak itu tidak memunculkan tanda-tanda birahinya. Padahal ternak itu untuk dia bisa kawin adalah ketika saat dia birahi. Ketika dia tidak menimbulkan tanda-tanda birahi, nah itu yang jadi permasalahannya. Nah, itu nanti akan mengganggu dalam proses reproduksinya ketika dia kawin dan seterusnya. Makanya penggunaan ini nanti bisa memperbaiki siklus birahinya. Sehingga dari dia yang tidak teratur menjadi lebih teratur. Dari estrus yang tidak terlihat nanti bisa terlihat birahinya dengan tanda-tanda normalnya. Kayak gitu. Kemudian mempercepat proses penyembuhan. Nah, tadi yang ketika dia terkena penyakit. Kemudian membantu mengobati milk fever. Nah, milk fever ini atau secara umumnya itu demam susu. Nah, itu biasa terjadi pada ternak-ternak perah, entah kambing perah ataupun sapi perah. Di mana ketika dia masa kering itu penggunaan kalsium, kebutuhan kalsium itu hanya sedikit ketika masa kering karena dia tidak diperah, tidak menggunakan susunya. Tetapi ketika dia mau melahirkan, nah, dia kan keluar anaknya. Nah, susu tadi itu yang kaya akan kalsium bakal merombak, bakal mencari kalsium-kalsium yang lain. Nah, kalsium-kalsium yang lain dari mana ya? Dari darah-darah, dari tulang, dan lain-lain. Nah, ketika darah itu kebutuhan kalsiumnya dia turun, kadarnya dia turun, nah ini akan menyebabkan milk fever atau demam susu tadi. Nah, makanya penggunaan mineral, terutama pada kalsium, selenium, zinc, dan lain-lain, itu ya fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mineral yang lain yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini milk fever. Kemudian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, imunitas tadi. Nah, ini membantu mengatasi silent heat. Nah, ini silent heat itu dia birahi tapi tidak terlihat. Nah, ini masuk yang sini tadi, yang siklus birahi tadi. Nah, ini silent hit. Jadi dia ternaknya seharusnya minta kawin, tapi secara kasat mata kita tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa dia itu birahi. Itu namanya silent hit. Nanti bisa diperbaiki dari sel-selnya dengan penggunaan mikronutrien tadi. Nah, kalau tadi manfaat ini keunggulannya, nah ini secara efek samping baiknya, efek samping baiknya ini meningkatkan nafsu makan ternak. Jadi ternak-ternak yang nafsu makannya dia masih sedikit-sedikit atau nafsu makannya masih tidak terlalu banyak, nanti bisa meningkat. Kemudian membuat bulu ternak menjadi gerimis. Nah, ini juga menjadi salah satu keunggulannya juga. Karena tadi kandungannya mineral-mineral dan vitamin tadi, di mana untuk bulu dan rambut itu juga kandungan dari bulu rambutnya itu adalah salah satunya mineral-mineral tadi. Ketika mineralnya tadi terpenuhi, maka akan membuat bulu tadi menjadi lebih gerimis. Kemudian memperbaiki pertumbuhan pada ternak, meningkatkan bobot badan. Jelas, itu untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badannya tadi. Kemudian meningkatkan proses pencernaan pada ternak. Ya, jadi dalam proses pencernaan tadi itu dia bisa lebih efektif dan lebih efisien. Karena apa? Karena dia membantu dalam proses pencernaannya tadi di dalam tubuh, di dalam usus, di dalam lambung, dia membantu dalam proses pencernaannya. Kemudian meningkatkan efisien pakan. Kemudian mengurangi bau kotoran. Nah, ini yang sangat menarik adalah bau kotoran. Kotoran yang bau itu adalah efek dari gizi atau nutrisi dari pakan itu dia terbuang. Jadi makanan masuk ke dalam tubuh ternak, seharusnya nutrisi sama gizinya itu terserap oleh ternak tuh. Tapi karena tidak efisien, tidak efektif dalam mencernanya, akhirnya nutrisi sama gizinya itu terbuang, ikut dalam kotoran. Nah, kotoran yang ada gizinya tadi itu
dia secara fermentatif dia bakal membuat gas-gas amonia. Nah, itu yang buat bau. Makanya penggunaan pakan yang secara efisien sama efektif itu sangat diperlukan supaya gizi tenusis tadi itu bisa masuk ke dalam tubuh secara maksimal. Kemudian yang terbuang itu yang benar-benar sisa yang tidak digunakan oleh tubuh sehingga kotoran tadi itu nggak bau kayak gitu. Kemudian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Kemudian bulu lebih mengkilat pada unggas, jengger ayam lebih merah, kemudian mengurangi resiko prolapsus. Nah, ini prolapsus itu penyakit pada ternak mamalia ya, di mana dia uterusnya dia keluar. Nah, keluarnya itu karena pada tubuh di saluran reproduksinya itu dia tidak mampu mengikat secara kuat. Sehingga pada bagian uterusnya tadi itu dia ikut luruh ketika melahirkan. Nah, itu sangat fatal sekali itu. Karena ketika sudah melanggar prolapsus uteri, kemungkinan ketika nanti kebutuhan selanjutnya ketika melahirkan dia pasti akan mengalami prolapsus uteri juga. Kayak gitu. Karena jaringan-jaringan tadi itu dia sudah nggak kuat posisinya. Walaupun bisa dimasukkan lagi, tetapi sangat bahaya karena bakal terulang lagi seperti itu. Kemudian mengatasi kanibalisme pada ayam. Nah, ini kanibalisme seperti ini yang kadang sering terjadi pada ternak unggas. Karena apa? Karena kebutuhan mikro sama vitaminnya tadi itu dia tidak terpenuhi. Sehingga dia mencari-mencari itu dengan menotoli atau mengkanibal temannya lah. Karena apa? Dia itu mencari dari bulu-bulunya tadi. Dia kan sumber ada mineralnya. Kayak gitu. Sehingga ketika dia beberasan, dia malah tembus ke dagingnya, ke darahnya. Dimana jika itu ada kandungan mineral-mineralnya. Seperti itu. Itu untuk manfaat dan keunggulan. Kemudian untuk penggunaannya. Penggunaannya seperti saya jelaskan tadi karena dia termasuk ke mikronutrien pakan di mana kebutuhannya hanya sedikit, ya sudah pemberiannya hanya 0,2 sampai 0,3% dari campuran pakan. Nah, jadi ketika mixing pakan konsentrat-konsentrat itu, nah itu penggunaannya dikalikan aja. Ketika pencampuran pakan 10 kilo ya udah 10 kilo dikalikan 0,2%. Berapa? Nah, itu berarti kan cuma 20 gram. 20 gram campuran 10 kilo diaduk baru digunakan. Atau misalkan terlalu ribet ketika pencampurannya, nanti penggunaannya bisa diberikan dengan per pemberian dengan takaran 2 sampai 3 sendok makan per 10 kilo campuran pakan. Ya gitu. Jadi kalau malas ngitung-ngitung berapa atau 0,2, berapa atau 0,3 dari campuran pakan dikalikan aja. Kalau 10 kilo itu berarti 2 sampai 3 sendok makan. Itu untuk pencampurannya ketika mixing. Kalau misalkan masih susah, oh saya nggak mixing kok, cuma beli konsentrat terus tak kasihkan, cuma dikombor, ya udah, berarti itu langsung dicampurkan di dalam komborannya aja. Kalau misalkan sapi itu 1 sendok makan per pemberian, maka kemudian kalau kambing domba setengahnya aja sudah cukup kayak gitu. Nah, kemudian pemberian tepatnya bagaimana untuk semua ternaknya. Kalau misalkan hewan ruminansia, hewan herbivora, di mana pemberian konsentratnya itu dia banyak, itu dia bisa di mixing di dalam konsentratnya atau dicampur ketika dia diberikan makan. Yang penting diaduk gitu aja. Yang penting dia bisa terserap atau dimakan oleh ternaknya secara semuanya. Tapi kalau misalkan pemberian pakannya bentuknya pelet seperti di unggas, kemudian di ikan, di udang, nah itu nanti peletnya bisa dibasahi terlebih dahulu. Bisa dibasahi dengan air ataupun kalau ada molasses atau tetes tebu, nah itu kan dia agak lengket-lengket tuh. Nah itu baru dicampur dengan fosfamnya tadi. Dicampur, kemudian baru diberikan. Kayak gitu. Nah, tapi pemberiannya tidak disarankan untuk dicampur di dalam air atau dicampur di dalam air minumnya. Karena apa? Karena tadi busfam itu kandungannya mineral, di mana dia berat jenisnya dia lebih besar daripada air, kemudian ada yang mudah larut dengan air sama enggak, pasti ketika dicampur di dalam air, pasti ada yang mengendap. Nah, endapan itu yang jarang atau kadang tidak dikonsumsi oleh ternak, sehingga penggunaannya kurang maksimal tuh di situ. Makanya kalau kita lebih menyarankan dicampurnya di dalam konsentratnya, seperti itu. Kalau di hijauan, kalau misalkan di hijauannya nanti bisa dicampur dengan molasses,
kemudian bisa dicampur dengan boswamnya, nggak masalah. Tetapi kalau boswamnya itu tidak bisa menempel di dalam rumput-rumputan, nah itu nanti menimbulkan boswamnya itu pada berjatuhan. Nah itu malah tidak terkonsumsi secara maksimal. Makanya kita juga tidak menyarankan. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, mungkin bisa langsung diskusi saja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik, ini ada pertanyaan Bapak. Untuk pemberian pakannya, rutin setiap hari atau bagaimana ya Pak? Oke. Untuk penggunaannya lebih baik rutin. Tetapi rutinnya pun kan tadi penggunanya sedikit ya. Kalau kita sih menyarankan rutin, tetapi juga tergantung pada segi ekonominya. Kalau misalkan penggunaannya itu banyak, misalkan di ayam broiler tuh, yang ayamnya sampai ribuan, sehingga penggunaan fusonnya terlalu banyak dan terlalu berat, misalkan kalau digunakan per hari. Nah, itu nanti bisa secara berkala nggak masalah. Misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali nggak masalah. Yang penting secara kontinu. Jadi jangan 1 minggu dikasih, kemudian 1 minggunya enggak. Jangan seperti itu. Rutin secara daily itu lebih bagus, tapi kalau penggunaannya tidak daily, per 2 hari atau per 3 hari sekali, itu enggak masalah. Yang penting rutin dan continuous. Seperti itu, Mbak. Oke. Bapak, ada pertanyaan nih. Apakah ini bisa menjadi campuran makanan untuk hewan peliharaan seperti burung, kucing, dan juga anjing? Ya, bisa bisa digunakan, dicampurkan nggak masalah. Tetapi yang jelas penggunaannya jangan melebihi dari takaran ini. Jangan sampai melebihi 0,2 sampai 0,3, ini jangan melebihi. Karena itu nanti juga bakalnya kebuang, bakalnya kebuang karena dia nggak terserap oleh tubuh. Seperti itu. Jadi kalau penggunaan mineral vitamin tadi itu ketika dia berlebih di dalam tubuh, dia tidak bisa disimpan. Berbeda seperti bahan pakan yang lain, misalkan protein tadi nanti dia ketika berlebih dia menjadi otot, kemudian kalau energi nanti bisa menjadi lemak. Kalau ini mineral vitamin ketika dia berlebih dia bakal kebuang. Seperti itu. Apalagi tadi di burung tadi penggunanya hanya sedikit banget, 0,0 berapa persen gitu aja penggunaannya. Karena apa? Takutnya nanti malah telurnya terlalu keras, dia malah sulit keluar. Kayak gitu. Karena kan tadi kan ada manfaat sama keunggulannya tuh, dia bisa meningkatkan ketebalan cangkang tuh. Seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan, kalau implementasi untuk ayam boiler seperti apa ya, Mas? Apakah dari umur 0 hari sampai panen? Terima kasih. Kalau ayam beler nanti di umur ke 7 aja, di 7 hari. Jadi setelah 7 hari baru digunakan, baru diberikan goframnya, ya gitu. Karena ketika sebelum umur 7 hari itu proses pencernaannya itu dia belum maksimal. Dan kebutuhan untuk mineral vitaminnya itu juga masih belum terlalu banyak. Karena kan dia masih ada cadangan-cadangan. Nah itu nanti bisa digunakan setelah umur 7 hari untuk ayam beler. Dan Dan penggunaannya ya seperti biasa dicampurkan dalam pakannya. Kalau misalkan pakannya bentuknya mesh ya udah dicampurkan secara langsung. Tapi kalau bentuk pakannya granul atau pelet, nah itu nanti dibasah terlebih dahulu, baru ditaburi boosternya supaya menempel secara rata. Kayak gitu. baik, berarti dari umur 7 hari rutin ya, Bapak? Setelah dari 7 hari itu sampai panen ya, Pak? Ya, ya bisa rutin atau bisa berkala tadi Mbak. Baik. Kan tergantung. Ha, ha. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi. Nah, ini bagaimana Pak jika digunakan untuk ikan tambak seperti nila dan udang? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan pasti pemberian pakannya kan dalam bentuk pelet toh. Nah, peletnya tadi itu dibasahi sedikit, tapi jangan sampai jemek. Yang penting dia basah sehingga dia bisa menempel bersomnya pada peletnya tadi. Nah, kalau bisa peletnya tadi itu dibasahinya bukan hanya pakai air, tapi pakai molasses atau tetes tebu. Nah, itu selain bisa menambah energinya, itu kan bahannya kan bahan seperti kayak gula. Nah, dia lebih lengket sehingga bisa menempelnya lebih erat lagi. Kayak gitu. Jadi dibasahi dulu, dicampur dengan fosfam, baru diberikan. Seperti itu. Ini ada pertanyaan untuk hewan yang makannya rumput, pemberiannya seperti apa ya Pak? Nah, itu kalau bisa harus ada penambahan pakan makro yang lain, bukan hanya hijauan. Entah nanti dari bahan-bahan konsentrat atau konsentratnya itu sendiri. Jadi bahan-bahan konsentrat tadi kan ada dedak, ada polar, ada bengkel sawit dan lain-lain. Nah, fosfamnya bisa dicampur di situ.
baru diberikan. Karena gini, ketika dicampurkannya di rumput, kalau bosamnya bisa menempel pada rumput dan bisa termakan secara optimal, bisa dimakan semuanya secara keseluruhan, tidak ada yang jatuh, nggak masalah. Tapi sayangnya, bosam tadi kan nggak bisa menempel pada rumput. Dia bakal jatuh ke bawah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau di rumput, saya tidak menyarankan sih, karena pasti akan ada yang jatuh-jatuh, dia nggak nempel. Jadi lebih baik dicampur di, ya, walaupun hanya sedikit pemberian konsentratnya, walaupun hanya sedikit, misalkan hanya penambahan atol atau dedak, namun dicampur di situ aja. Sehingga bisa termakan secara maksimal. Pada intinya adalah bagaimana fosfam ini bisa masuk ke dalam tubuh secara maksimal. Nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang terbuang. Intinya itu. Entah nanti penggunaannya mau diglogok ke, apa sih diglogok, diminumkan itu nggak masalah. Yang penting fosfam tadi itu dia bisa masuk ke dalam tubuh secara maksimal, tidak ada yang terbuang. Kayak gitu. Baik. Untuk pemberian ini bisa secara metode lain atau tidak katanya. Misal dicampurkan ke air minumannya untuk mempermudah. Itu tadi, kalau campur air minum juga nanti dia kurang maksimal, Pak. Karena pasti ada yang mengendap. Karena kan tadi kandungannya bukan hanya vitamin, bukan hanya ekstrak herbal. Kalau vitamin sama ekstrak herbal, oke, dia bakal larut dalam air. Tetapi kalau misalkan mineral tadi, itu kan berat jenisnya berbeda-beda. Dan juga secara fisik dia ada yang mudah larut sama air, sama enggak. Nah, yang enggak tadi itu dia bakal mengendap di bawahnya itu. Nah, itu malah enggak terserap. Kayak gitu. Jadi kalau di air minum tidak disarankan juga sih, karena dia bakal mengendap dan tidak termakan malahan. Baik, Bapak. Baik, mungkin itu saja ya Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak hari ini. Saya pamit undur diri Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ihsan untuk waktu dan Hmm. juga informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Mbak.